Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Selamat pagi semuanya. How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? I hope all of you fine. Ibu harap kalian semua baik-baik saja ya. Have you breakfast today? Kalian sudah sarapan? Okay, good. And I hope you still stay safe, study at home, so we can spread COVID-19. Ibu harap kalian tetap belajar di rumah ya seperti biasanya, sehingga kita dapat menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Don't forget, jangan lupa please wear your mask, pakai masker, wash your hands, cuci tangan, dan keep long distance, tetap jaga jarak. Before we start our lesson today, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, let's we pray together. Marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Finish. And please don't forget to click absen in e-learning SMP Wahidin Kota Cirebon. Jangan lupa untuk mengklik absen pada e-learning SMP Wahidin Kota Cirebon. Oke, let's learn now. Mari kita mulai belajar. Do you remember what is the last subject? Ada yang masih ingat nggak apa materi pertemuan minggu kemarin? Good. Last week we learn about past tense. Minggu kemarin kita belajar tentang past tense, pada rumus-rumus past tense. Ada yang masih ingat apa itu? Ada berapa rumus-rumus past tense? Okay, good. Today we will learn about, hari ini kita akan belajar mengenai past tense regular verbs dalam kalimat positif. Tujuannya agar kalian dapat mengidentifikasi dan memahami past tense irregular verbs membuat kalimat positif. Nah, sebelumnya Ibu akan mengulas kembali apa itu past tense. Past tense adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau atau kejadian yang telah terjadi. Nah, rumus simple past tense yaitu subject plus verb to dan complement. Nah, sekarang kita akan belajar tentang rumus past tense yang menggunakan regular verbs di verbal sentence, yaitu subject plus verb to plus complement. Nah, komplementnya itu verb to-nya memakai ed. Nah, dalam kalimat simple past tense, kata kerja yang menggunakan bentuk kata kerja yang digunakan merupakan bentuk kata kerja yang kedua. Nah, terdapat dua jenis kata kerja, yaitu regular verb dan irregular verb. Untuk regular verb, tambahkan ed atau d di belakang setelah kata kerja bentuk pertamanya. Contohnya, played, touched,
finished, fold, terus describe. Nah, itu adalah contoh regular verb atau kata kerja yang beraturan. Ada lagi contoh kata dasarnya open. Nah, karena menjadi kata kerja yang kedua, maka menjadi opened. Ada close menjadi closed. Ada need menjadi needed. Nah, di setiap kata ditambahkan ed. Nah, itu adalah rumus untuk regular verbs atau kata kerja beraturan. Nah, kenapa menggunakan verb kedua dan ditambahkan ed pada akhir kata? Karena verb 2 itu untuk kata kerja untuk past tense atau untuk kalimat yang menunjukkan kejadian yang sudah terjadi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang recontext. Sebelumnya, ada yang pernah mendengar apa itu recontext? Oke, good. Recontext adalah teks yang ditulis untuk menceritakan kembali kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lampau. Nah, tujuan dari recontext adalah untuk memberikan informasi atau menghibur pembacanya. Nah, dalam menulis recontext, tenses yang digunakan adalah past tense. Nah, di sini ada contoh recontext. Oke. I went to Medan last year to visit our family. It was school holiday. We went there with my little sister. Our grandmother lived in a big old house with many rooms. She has many chickens in the backyard. When we were there, I fed the chicken in the morning. My sister and I walked to a nearby river and played there for hours. We helped our grandmother taking care of the plants and the chicken. One Saturday morning, we walked to the local market to buy some fresh vegetables and fish. I was so excited. We also bought some traditional toys that I can play with my sister. We stayed for 2 weeks at my grandmother's house. It was a very memorable school holiday. Simple past tense adalah simple past tense yang sering digunakan untuk menjelaskan aktivitas yang dilakukan pada waktu lampau dan sudah selesai. Nah, bentuk umum dari simple past tense adalah kalau kalimatnya positif yaitu subject plus verb to. Kalau bentuknya negatif, subject plus did not plus infinite without to. Dan kalau bentuk kalimatnya interrogatif atau kata tanya, kalimat tanya yaitu did plus subject plus infinite without to. Nah, verb to atau past tense dapat dibagi dua menurut perubahannya, yaitu regular verb. Regular verb yaitu jika perubahannya teratur dan menambahkan d atau ed pada akhiran kata kerja. Contohnya, tadi sudah disebutkan ada kata aslinya walk, verb 1-nya walk, verb 2, maka verb 2-nya walked. And verb 1-nya cook, maka verb 2-nya cook. And when verb 1-nya itu help, maka verb 2-nya adalah help. Nah, jadi kalau verb 2 itu jika katanya itu termasuk regular verb atau kata kerja yang beraturan, maka tinggal menambahkan d atau ed pada akhir kata. Tuh, understand? Nah, contohnya I cooked cake with my mom yesterday. Itu adalah bentuk kalimat positif
yang menggunakan verb to regular atau regular verb, kata kerja yang beraturan. Nah, contoh kedua, he walked with his sister last year, gitu ya. Itu juga merupakan contoh kalimat verbal sentence dan menggunakan irregular verb pada kalimat positif. Nah, sampai di sini penjelasannya paham? Oke, jadi kalimat past tense adalah kalimat yang menunjukkan kejadian atau peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Nah, pada kalimat past tense ini ada verb to. Nah, verb itu ada regular verb dan irregular verb. Di sini kita membahas tentang regular verb, yaitu kata kerja yang beraturan dengan menambahkan d atau ed pada akhir kata. Nah, paham? Dalam bentuk kalimat positif, maka rumusnya subject plus verb to dengan perubahan d atau ed dan complement atau pelengkap kalimat. Okay, do you get it? Okay, good. I think that's all for today. Ibu pikir cukup sekian saja untuk hari ini. Don't forget to do evaluations in e-learning SMP Wahidin Kota Cirebon. Jangan lupa untuk melakukan evaluasi ya dengan mengerjakan soal. Do the exercise. Kerjakan soal yang ibu kasih di e-learning, and I'll check it next meeting. Ibu akan mengecek di pertemuan selanjutnya. Thank you for nice attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran, sehingga kami dapat mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan, sehingga kami dapat menjauhinya. Doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran, sehingga kami dapat mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan, sehingga